Pernahkah kalian bertanya, bagaimana sebenarnya kita mengambil keputusan? Apakah semua pilihan yang kita buat benar-benar hasil dari pemikiran yang rasional, ataukah ada kekuatan tersembunyi yang diam-diam memengaruhi cara kita berpikir? Buku Thinking, Fast and Slow karya Daniel Kahneman mengungkap rahasia di balik keputusan yang kita buat setiap hari. Sebuah perjalanan untuk memahami mengapa kita seringkali salah menilai, keliru mengambil keputusan, dan tak jarang terjebak dalam kepercayaan diri yang berlebihan. Dalam buku tersebut, Daniel Kahneman memperkenalkan konsep dua sistem pemikiran yang berperan dalam proses kognitif manusia, sistem 1 dan sistem 2. Sistem 1 beroperasi secara otomatis dan cepat dengan sedikit atau tanpa usaha sadar. Ia bertanggung jawab atas intuisi dan reaksi instan yang seringkali didasarkan pada asosiasi dan pengalaman sebelumnya. Sebaliknya, sistem 2 bersifat lambat, penuh pertimbangan, dan memerlukan usaha kognitif yang lebih besar. Sistem ini digunakan untuk pemikiran yang lebih kompleks, seperti melakukan perhitungan matematika atau membuat keputusan strategis. Salah satu temuan penting dalam buku ini adalah kecenderungan manusia untuk menggunakan heuristik jalan pintas mental yang memudahkan proses pengambilan keputusan. Namun, heuristik ini seringkali menjadi sumber bias kognitif. Misalnya, dalam kasus efek heuristik, individu cenderung membuat penilaian berdasarkan perasaan suka atau tidak suka, alih-alih melakukan analisis yang lebih mendalam. Kahneman menyoroti bagaimana keputusan penting bisa dipengaruhi oleh perasaan sesaat tanpa disadari. Selain itu, Kahneman juga membahas tentang bias kepercayaan berlebihan yang muncul akibat ilusi pemahaman. Manusia cenderung melebih-lebihkan pemahaman mereka terhadap dunia, seringkali mengabaikan peran kebetulan dalam suatu peristiwa. Fenomena ini diperparah oleh apa yang ia sebut sebagai hindsight bias, yakni kecenderungan untuk melihat peristiwa masa lalu sebagai sesuatu yang lebih dapat diprediksi daripada yang sebenarnya. Konsep menarik lainnya adalah tentang dua diri dalam diri manusia, experiencing self dan remembering self. Experiencing self adalah bagian dari diri kita yang mengalami kejadian secara langsung, sedangkan remembering self adalah bagian yang menyusun cerita tentang pengalaman tersebut di masa lalu. Kahneman menunjukkan bahwa keputusan yang kita buat seringkali lebih dipengaruhi oleh ingatan tentang suatu pengalaman ketimbang pengalaman itu sendiri. Kahneman juga menyoroti fenomena anchoring, yaitu kecenderungan seseorang untuk bergantung terlalu besar pada informasi awal, anchor, saat membuat keputusan. Misalnya, dalam negosiasi, angka pertama yang diajukan seringkali menjadi patokan yang memengaruhi jalannya tawar-menawar. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh informasi awal dalam membentuk persepsi dan keputusan. Akhirnya, buku ini menutup dengan refleksi tentang bagaimana kita bisa mengambil keputusan yang lebih baik. Kahneman menyarankan perlunya kesadaran akan bias kognitif yang dimiliki, serta pentingnya memperlambat proses berpikir agar sistem 2 bisa berperan lebih aktif. Dengan memahami cara kerja pikiran, diharapkan individu dapat membuat keputusan yang lebih rasional dan terhindar dari jebakan kognitif. Salah satu cerita menarik dalam Thinking, Fast and Slow adalah tentang perjalanan sukses Google yang menggambarkan betapa besar peran keberuntungan dalam kesuksesan yang sering dianggap hasil dari keterampilan semata. Dua mahasiswa pasca sarjana di Stanford menemukan metode pencarian internet yang unggul, lalu mendirikan perusahaan yang kini menjadi raksasa teknologi. Namun, ada momen yang hampir mengubah segalanya. Setahun setelah mendirikan Google, mereka pernah berniat menjual perusahaan itu kurang dari $1 juta. Tetapi calon pembeli menolak karena harga dianggap terlalu mahal. Keputusan kecil ini yang tampak sepele menjadi titik balik besar dalam perjalanan Google. Kahneman menyoroti bahwa kisah sukses seperti Google seringkali diceritakan dengan narasi yang terlalu sederhana. Pilihan-pilihan yang dibuat pendiri Google tampak selalu tepat sehingga memberikan kesan adanya presisi nyaris sempurna dalam pengambilan keputusan. Namun, narasi ini cenderung mengabaikan berbagai faktor keberuntungan yang turut berperan. Jika salah satu keputusan itu tidak berjalan baik, mungkin ceritanya akan berbeda sama sekali. Dalam kisah ini, Kahneman memperkenalkan konsep halo effect, di mana keberhasilan beruntun membuat para pendiri Google tampak seperti sosok yang tidak bisa berbuat salah. Setiap keputusan yang mereka ambil dipandang sebagai langkah jitu, padahal keberuntungan memegang peran besar. Kesuksesan yang mereka capai dipersepsikan sebagai hasil dari keterampilan semata, mengabaikan kemungkinan bahwa keputusan-keputusan tersebut bisa saja gagal akibat faktor eksternal yang tak terduga. Kahneman juga mengingatkan betapa mudahnya manusia terjebak dalam ilusi pemahaman. Kisah Google memberikan kesan seolah-olah keberhasilan mereka bisa diprediksi sejak awal, padahal kenyataannya tidak ada satupun narasi yang bisa mencakup semua variabel yang memengaruhi hasil akhirnya. Manusia cenderung mengabaikan kejadian-kejadian yang tidak terjadi, yang berpotensi mengubah jalannya sejarah. Selain itu, ia membandingkan perjalanan Google dengan seorang pengarung jeram yang berpengalaman. Seorang pengarung jeram tahu bagaimana membaca arus dan mengantisipasi rintangan, karena sudah sering menghadapi situasi serupa. Sebaliknya, membangun perusahaan raksasa seperti Google adalah pengalaman yang sangat jarang, sehingga para pendirinya harus menghadapi berbagai risiko yang tidak bisa diantisipasi sepenuhnya. Akhirnya, cerita ini mengajarkan bahwa semakin besar peran keberuntungan dalam suatu kejadian, semakin sedikit pelajaran yang bisa diambil darinya. Keberhasilan
Keberhasilan Google memang melibatkan keterampilan, tetapi narasi yang dibangun di sekitar mereka cenderung memperkecil peran keberuntungan, menciptakan ilusi bahwa sukses mereka adalah hasil yang pasti dari keputusan yang diambil. Pada akhirnya, Thinking Fast and Slow mengingatkan kita bahwa pikiran manusia adalah medan yang penuh kejutan. Di satu sisi, kita mampu membuat keputusan cerdas dalam sekejap, namun di sisi lain, kita rentan terjebak dalam bias yang tak terlihat. Memahami bagaimana kita berpikir bukan hanya tentang menjadi lebih pintar, tapi tentang menjadi lebih sadar. Karena kadang, langkah paling bijak adalah berhenti sejenak, mengambil napas, dan membiarkan pikiran kita berjalan sedikit lebih lambat. Saya harap pembahasan ini memberi kamu perspektif baru tentang cara kerja pikiran kita. Sampai jumpa di video berikutnya, dan jangan lupa berpikirlah dengan bijak.